Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya yang mendapatkan video ini, berarti teman-teman adalah orang-orang yang terpilih yang kami berikan kesempatan untuk kita bisa berkolaborasi bersama-sama, bekerja bersama, bersinergi untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita bersama. Baik, singkat saja, mungkin presentasi ini atau video ini akan berlangsung kurang lebih 30 menit ke depan, yang mana saya akan buka peluang atau membuka kesempatan untuk teman-teman menjadi bagian dari keluarga besar Aliza Home Furnishing yang bergerak di bidang home furnishing, appliance, furniture custom, dan juga interior. Sedikit perkenalan agar teman-teman bisa kenal dengan kami. Aliza Furniture, atau saat ini kita membranding diri kita dengan nama Aliza Home Furnishing, adalah awalnya cikal bakalnya tahun 2004. Saat itu saya masih SMA ya. Orang tua saya yang backgroundnya adalah seorang tukang kayu membuka usaha namanya Mebel Nur. Kemudian berubah nama menjadi Mebel Putra Jepara. Kemudian saat itu karena orang tua saya masih minim pengetahuan bisnisnya, ya konsep yang dikerjakan adalah menjual produk-produk dari Jepara, membeli mentah, kemudian di finishing, dijual secara manual, tanpa ada alur distribusi, tanpa ada alur pemasaran. Pokoknya saya punya dagangan dikelar di pinggir jalan, seperti itu ya. Kita nyewa tanah, kita bangun showroom di sana. Ya waktu itu jalan tapi tidak begitu bagus ya. Bahkan banyak yang barang-barang tidak terbayar di kredit dan lain sebagainya. Akhirnya tidak selesai kreditnya dan sebagainya. Karena waktu itu saya belum bisa berperan, sehingga usaha itu kemudian tahun 2011 setelah saya selesai kuliah, saya memulai mengawali untuk membuat 2012 ya, salah, 2012 kurang lebih bulan Mei, tanggal 24 bulan Mei sebagai anniversary kita. Tahun 2012 saya membuat bersama istri saya ya, membuat Aliza Furniture dengan mengawalinya setengah iseng ya, membuat Facebook dan menyebarkan pin BB, kita bikin brosur, kita titip-titipkan di restoran dan lain sebagainya. Nah di situ sudah mulai pada kenal. Kemudian tahun 2019, dari tahun 2011 sampai 2012 sampai 2018, 2019 awal itu kita masih mengandalkan marketing dari perusahaan sendiri. Jadi kita tidak membuka kesempatan untuk pihak dari luar untuk masuk. Nah, kemudian 2019 saya berpikir bahwa akan semakin banyak orang yang berpeluang untuk mendapatkan rezeki dari ceruk pasar ini, furniture custom ini, maka kami buka kesempatan untuk merekrut Kiva atau konsultan interior furnitur Aliza, dan masuklah beberapa orang dan itu menjadi tim kami, tim penjualan kami, dan banyak juga yang akhirnya mendapatkan penghasilan tambahan dari aktivitas mereka sebagai Kiva. Kemudian tahun 2020 kami masih berjalan seperti biasa dengan Kiva dan juga dengan marketing dari kantor, dari pusat. Kemudian 2021 ini insya Allah kita akan membuat terobosan baru, yaitu kita memberi kesempatan untuk adanya kantor cabang di setiap kota. Diawali dari Provinsi Jawa Tengah, nanti kita akan bergeser mungkin ke Jawa Timur, ke DIY, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Karena terbukti sekarang jarak bukan suatu hal yang membuat kita susah untuk berkoordinasi, sehingga kesempatan inilah yang
membuat kita membuka peluang untuk saudara-saudara, sahabat-sahabat yang berada di kota lain untuk bisa berpartisipasi dan juga mengambil peluang ini menjadi bagian dari solusi di tengah pandemi dan juga solusi mungkin tambahan penghasilan dan lain sebagainya. Dan mimpi kami adalah 2024 nanti kita tumbuh ya, senantiasa tumbuh menjadi Aliza Indonesia dan tersebar di seluruh kota, terutama kota besar di seluruh Indonesia. Nah, singkat sahabatku semua, sahabat yang mendapat video ini adalah sahabat yang memang kita persiapkan untuk menjadi kantor cabang. Maka yang dibutuhkan sebagai kantor cabang adalah, jadi kita ini nggak pakai motivator apa segala macam karena semuanya kita teknis ya, untuk motivasi jualan dan lain sebagainya. Nanti kita sambil jalan kita maintain di grup. Nah, sedangkan ini kita jelaskan secara umum saja. Yang pertama, syarat kantor cabang adalah dia perorangan atau badan usaha. Kalau sudah ada badan usahanya syukur ya, ada punya CV atau PT ya. Nanti kita tinggal masukkan brandnya sebagai bagian dari tim cabang dari Aliza. Kalau belum ada, kita bisa support dengan badan usaha kami yang sudah ada, jadi nanti bisa jadi kantor cabang gitu ya. Ini tidak begitu dibutuhkan apabila kita hanya mencari pasar customer secara perorangan. Tapi kalau nanti ada proyek yang harus membutuhkan badan usaha, maka kita butuh badan usaha. Selama masih proyek rumahan, maka kita hanya butuh lokasi saja, belum terlalu butuh badan usaha. Kemudian yang dibutuhkan lagi, calon kantor cabang harus menyiapkan ya satu tempat definitif untuk kantor cabang. Karena nanti kalau ada yang nanya, ini di mana ya kantor cabangnya, kita tinggal bisa ngomong. Misal itu kantor cabang di Semarang, di Solo, atau di Jogja gitu. Misal ada yang nanya, ini kantornya di mana ya? Jawab aja di lokasi yang sudah Bapak dan Ibu daftarkan, sesuai dengan alamat yang sudah kita sesuaikan dengan MOU kita. Kalau kita jawabnya dari pusat, ya, di mana mungkin jauh dari kota kita, kota produksi kita di Boyolali, di Salatiga, nah, maka nanti mungkin orang akan berpikir ulang, wah ini ternyata jauh. Tapi kalau ada perpanjangan kantor cabang, walaupun produksinya tidak di sana, tentu trust-nya akan lebih naik ya. Kemudian tapi ini nggak harus punya lokasi pinggir jalan, showroom yang mewah gitu, nggak harus ya. Tapi kalau ada akan lebih mendongkrak penjualan. Tapi kalau nggak ada pun mungkin bertahap itu nggak masalah. Karena pengalaman kami membuka showroom pun ternyata semua aktivitas penjualan tetap dimaksimalkan secara online. Semuanya nggak ada yang datang ke showroom. Jadi ke workshop juga nggak ada yang datang. Jadi kita jaga komunikasi dengan klien secara online. Kalau saat ini mungkin dengan WA atau dulu dengan BlackBerry gitu ya, atau dengan DM Instagram dan lain sebagainya. Yang penting progres kita tetap bisa fotokan, customer tetap memantau produksi barang yang dipesan. Kemudian ada satu gawai untuk admin HP ya. Nah, ini saya yakin semuanya punya. Kalau bisa terpisah dengan HP yang lain, bagus. Tapi kalau nggak bisa, ya HP yang ada aja. Yang ketiga, laptop. Memungkinkan ada, lebih baik. Kalau nggak ada juga nggak masalah. Kemudian ada staff admin. Kalau memang ada yang khusus untuk admin dan manajemen media sosial, itu lebih baik. Kalau nggak ada juga nggak apa. Kemudian ada tim survei project yang bisa sekaligus admin juga. Nah, nanti karena di lapangan, ketika ada yang mau pesan sesuatu, kita ada butuh yang harus mengukur, maka harus ada tim yang siap untuk survei ke lokasi. Kalau tidak ada, nanti kita dari pusat akan support, bantu, tentu nanti akan menambah biaya produksi, mengurangi margin yang didapatkan oleh kantor cabang. Kemudian
ada lisensi pengurusan izin sebesar 8,99 bisa dibayarkan secara bertahap. Nah, ini nanti kenapa? Karena kita butuh untuk memaintain media sosial teman-teman supaya bisa viral, supaya followernya banyak, kita harus promote, kita harus iklan berbayar dan lain sebagainya. Kemudian mungkin kalau yang butuh badan usaha, kita harus siapkan izin-izin usaha dan lain sebagainya, kita siapkan budget ini. Jadi ini semua sudah all in, teman-teman tinggal berpromosi. Kemudian keuntungannya menjadi kantor cabang Aliza adalah yang pertama ada coverage area. Jadi di kota tersebut hanya diperbolehkan untuk saat ini setiap kota satu cabang. Jadi kecuali nanti di cabang itu sudah tidak bisa memenuhi kuota, maka kita bisa siapkan kantor cabang pembantu dan lain sebagainya. Nah, proyek di kota tersebut teman-teman bisa tangani. Kalau ada yang masuk ke pusat, kita akan lempar ke cabang untuk proses follow up-nya. Tapi teman-teman juga masih boleh untuk mengambil proyek di kota lain, nggak masalah. Nanti tinggal pembagian profit share-nya saja yang berbeda. Kemudian ada profit share 50% untuk setiap proyek di kota teman-teman. Dari margin, ya profit share margin. Marginnya berapa nanti dihitung biaya produksi, harga berapa biaya produksi. Nah, nanti tinggal dipotong 50% untuk kantor, 50% untuk kantor cabang. Seperti itu. Kemudian kami akan support penuh desain, kemudian kalau memang survei harus disupport, kita akan support. Kalau butuh konsultasi, butuh pembukuan dan lain sebagainya, nanti kantor cabang tinggal kasih data, nanti kita akan olah datanya. Dan yang paling penting adalah diperbolehkan untuk menggunakan nama Aliza Home Furnishing dan membuat semua akun media sosial resmi Aliza di kota cabang tersebut, kantor cabang tersebut, ya. Nah, lalu kita ngomong apa sih? Tentu ngomong potensi, ya. Kita nggak munafik bahwa kita berharap ada cuan yang bisa kita dapatkan dari aktivitas kita ini. Maka ya saya boleh ngomong berdasarkan apa yang sudah saya kerjakan, ya. Yang pertama adalah asumsinya omset per bulan Aliza itu 100 sampai dengan 300 per bulan. Maka dengan demikian setiap kantor cabang berpotensi mendapatkan margin sebesar antara 12,5 sampai dengan 37,5. Itu margin bersih, ya, sudah nggak ada, kan nggak produksi, nggak ngapa-ngapain. Cuma tinggal promo aja setiap hari gitu, ya. Asumsi profit share-nya tadi adalah 50%, di mana margin rata-rata itu kita antara 10 sampai 30, ya diambil 25% atau 20%. Maka margin yang didapat setiap cabang bisa antara 12,5%. Angka 100 juta sebagai omset per bulan itu omset kotor, ya. Bisa jadi mungkin turun, bisa jadi mungkin bahan lebih, kalau dapat proyek yang gede itu bisa jadi lebih, ya tinggal dikurangi, naik turun seperti itu. Tinggal teman-teman bagaimana langkahnya, dan kita nanti akan ajarkan juga bagaimana cara menjual produk Aliza Home Furnishing ini kepada calon-calon customer kita. Kemudian kewajiban dari kantor cabang yang pertama adalah menyetorkan uang lisensi tahap pertama 4,9 untuk perizinan dan hak usaha. Ini fleksibel sih, ya teman-teman. Teman-teman bisa mungkin titip dulu 2 juta dulu atau 2,5 atau ya berapalah gitu, ya. Biasanya sih semakin lunas tuh semakin gampang kita ngurusnya, enak ngatur, karena kita kan harus siapkan SDM untuk mengolah media sosial teman-teman. Kemudian mengikuti koordinasi dengan pusat sebulan 2 kali setiap hari Senin. Kemudian menyelenggarakan survei proyek dan deal project, ya. Kemudian memviralkan konten dari Aliza Pusat, follow up ke calon customer di wilayah cabang yang dimaksud, dan selalu berkoordinasi dengan kantor pusat. Dan juga loyal kepada perusahaan, jadi tidak memberikan pekerjaan kepada pihak lain untuk setiap pekerjaan yang masuk. Jadi jangan sampai pakainya nama Aliza, kita jaga amanah aja, saling amanah, ya. Kalau ada yang tidak amanah, misal dapat proyek, kemudian dikerjakan mungkin di
pengrajin setempat tanpa sepengetahuan perusahaan, sebenarnya boleh aja sih dilempar, mungkin tetangganya ada yang bisa ngerjain kayak gitu ya. Tapi nanti kan kita harus MOU ulang, artinya apakah workshop sekitar itu mau berkomitmen kepada Aliza atau tidak. Kalau enggak ya mendingan dikerjakan di pusat, karena ini masalahnya adalah dengan quality control, dengan branding, dengan ya nama baiknya kita, dan juga ini semuanya mengukur tingkat amanahnya teman-teman. Karena kita tahu kita ini sedang bersyirkah atau bersyarikat ya. Ketika ada dua pihak bersyarikat, maka yang ketiganya adalah Allah. Dan apabila ada yang tidak amanah, maka Allah langsung keluar dari syarikat itu dan keberkahannya dicabut. Sehingga kita cari berkahnya aja, loyal kepada perusahaan, selalu koordinasi. Nah, kemudian hak kantor cabang apa? Yang pertama, kita support konsultasi desain produk. Udah pokoknya nggak bisa apa-apa, tetap bisa, yang penting bisa jualan. Konten event, kalau misalnya teman-teman mau bikin pameran ya, atau bikin promosi, atau bikin MMT, kita akan support desainnya. Kemudian memperoleh profit share sebesar 50% dari profit margin. Ini profit margin setiap proyek. Setelah dikurangi semua biaya proyek, maka 50% untuk kantor, 50% untuk teman-teman kantor cabang. Kemudian boleh merekrut Kiva atau ya semacam reseller begitu ya di kota teman-teman. Nanti kita akan bantu bagaimana mengkondisikan ya, mengolah SDM itu supaya bisa menjual produk di Aliza Home Furnishing, dan juga menggunakan nama Aliza di wilayahnya untuk semua akun yang digunakan untuk promosi online. Jadi pakai nama Aliza boleh kalau dia memang terdaftar sebagai kantor cabang resmi Aliza. Nanti semua akun media sosial dan lain sebagainya kita udah support, kita udah siapkan, kita udah serah terima setelah mungkin followernya minimal 500 orang, dan teman-teman sudah siap jualan. Kita siapkan kontennya, teman-teman tinggal push jualan. Ya, kurang lebih seperti itu. Sampai ketemu untuk teman-teman yang mendapatkan video ini. Kita akan bertemu mungkin di grup lain ya, di grup kantor cabang. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, semuanya stay connect. Nanti saya tunggu kabar baiknya. Silakan hubungi nomor WA yang memberikan link untuk pendaftaran kantor cabang ini. Bila taufiq wal hidayah, saya Samsul Arifin, founder dari Aliza Home Furnishing. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.